Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin waj'alna minal alimin waj'alna minal arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahmatullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dipertemukan. Saya datang dari jauh loh ini tadi. Dari Babat saya ini tadi. Ya, dari Babat. Lewari pokoknya tadi eling-eling janjian karo Mas Zami. Iya. Bau panter guys. Untung istri tadi tidur jadi gak diprotes. Pokoknya tak bau panter guys. Wang. Tiba-tiba yang suwe itu ketintang malah. Ketintang malah lebih lama. Alhamdulillah bisa ketemu pada sore hari ini melanjutkan mutabaah syahriyah kita. Bukan mutabaah yaumiyah. Mutabaah syahriyah kita. Rutin bulanan. Semoga yang hari ini juga karena rahmatnya Allah itu luas dan Rasulullah telah menjanjikan pahala fadilah dari Allah itu dari suatu amalan soleh tergantung rekosone. Ya, kalau kita mau berpayah-payah, mau bercapek-capek, barangkali saja disitulah fadilah Allah yang paling besar diberikan kepada kita. Saya juga begitu. Sore hari ini mic saya yang pertama. Seminggu ini saya tidak keluar suara sama sekali. Semalam tidak bisa tidur. Waktu ijan, masya Allah. Alhamdulillah sore hari ini bisa bertemu. Suara saya bisa keluar ya. Tadi pagi di powe jeti tak kawanai pijet pokoknya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali. Sampailah kita pada makalah yang kedua, pada bab yang ketiga, yaitu saya beri judul di dalam WA, yaitu standar mutu ini karena ketemu sama Ustadz Haris, ngomongnya standar mutu ya. Ini standar mutu adab manusia. Standar mutunya adab manusia itu dicantumkan dalam sebuah makalah yang disampaikan oleh Asy-Syaikhina Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi yang mensarai kitab Nasihatul Ibad yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam makalah ini Bismillahirrahmanirrahim disebutkan arba'atun hasanatun walakinna arba'ata minha ahsan. Ada 4 standar atau ukuran baik, tetapi ada level yang lebih baik lagi. Kan gitu ya, manusia itu kan standarnya harus baik. Namanya mutu kan mesti baik. Antum kalau membuat redaksional mutu itu jelek apa baik? Baik. Kan tidak mungkin redaksi mutu itu sesuatu yang jelek, negatif, kurang aja tidak. Pasti baik. Berarti baik itu standar mutu yang levelnya minimal. Ya, jadi standar mutu yang paling minim adalah baik. Berarti
Loh kenapa begitu? Ya kalau tidak baik namanya tidak. Kalau nggak baik namanya tidak. Ya gak mutu. Ya gak mutu, jok standar dhisik. Jangan bicara standar dulu. Berarti kalau bicara mutu berarti baik. Kalau tidak baik berarti tidak mutu. Nah, orang hidup itu harus bermutu gitu loh maksudnya ya. Saya ulangi, wong urip ning donya pisan harus masio satpam, cleaning service, tukang lempit buku, tukang ngepaki tilawati, tukang nyetir, tukang nyadet, harus bermutu. Artinya bermutu, standar minimalnya bermutu itu adalah baik. Saya ulangi ya, ini kalimat yang penting ini. Ini luar biasanya Syekhina ini bahwa standar orang hidup itu orang hidup itu harus bermutu. Lah standar mutu yang paling minim adalah baik. Ini penting. Kalimatnya luar biasa yang disampaikan oleh Syekhina ini bahwa arba'atun hasanatun walakinna arba'ata minha ahsan. Ada 4 perkara yang baik, tetapi ada yang lebih baik dari 4 perkara itu. Artinya standar mutu yang paling minimal adalah baik. Lah kalau mau mutunya naik, level mutunya itu meningkat, berarti ya lebih baik. Gitu saja. Apa saja? Al-haya'u minar rijali hasanun. Al-haya'u minar rijali hasanun. Al-haya'u tawisin minar rijali itu sampai rangane wong-wong lanang hasanun iku becik. Jadi wong lanang ini, kita ini yang laki-laki ini khusus dulu laki-laki. Wong lanang itu, orang laki itu memiliki rasa malu itu baik. Berarti standar minimalnya wong lanang, orang laki, para ikhwan ini adalah punya rasa malu. Sepanjang jalan tadi itu saya dengarkan demo besar-besaran di Pengadilan Negeri Surabaya. Apa kasusnya? Ada seorang laki-laki yang gagah, ganteng, kaya, membunuh kekasihnya, pacarnya. Videonya viral Indonesia, mungkin sak dunia saja. Begitu diadili di pengadilan, ternyata vonisnya bebas. Lo arek iku cek guyu bangga gitu. Coba. Bapaknya anggota dewan. Karena sudah beritanya lebar, ya kita sebut saja namanya, yaitu Ronald Tanur. Kan sudah viral itu beritanya. Loh, itu enggak punya rasa malu kayak apa? Tidak. Dia sudah menyakiti orang lain, bahkan sampai mati, dia tidak dihukum. Loh kan jangan wis pol-pol izin dong. Kan mesti sudah puncak rasa malunya laki-laki itu kan. Kalau ada laki-laki yang tanggung jawab itu kan sudah malu mestinya. Nah ini sudah membunuh, kemudian dia diadili dan bebas. Itu dengan bangganya dia senyum-senyum menemui para wartawan, melakukan press release dengan kalimat tidak ada bukti yang menguatkan tuduhan itu. Jadi kalau laki-laki kita ini tidak punya rasa malu, saudara-saudaraku, ikhwan semuanya, berarti wong lanang wis gak apik. Akhwat-akhwat kalau nyari jodoh berarti nyarilah laki-laki yang baik. Mana? Yang punya rasa malu.
isin wis tuwa gak iso ngaji. Lho ngono lho. Wis lulus SMA ngaji ora iso. Lulus SMP ngaji sik blekak-blekuk. Lulus SD nggak apa-apa lah sih ya. Kan gitu aja. Sudah sarjana tapi gak tanggung jawab, absenan, telatan, kan izin. Kan gak baik semua itu. Dan seterusnya. Pokoknya jika Anda bukan laki-laki yang melakukan kebaikan, berarti kalian antum laki-laki yang tidak baik. Laki-laki yang tidak baik adalah laki-laki yang tidak memiliki rasa malu. Saya selalu mengulang cerita ini, sehingga kalau kita laki-laki ini tidak punya rasa malu, maka pasti kalian akan menelantarkan kaum perempuan, entah itu ibumu, saudara perempuanmu, istrimu, dan anak-anakmu kelak. Buktinya ini tadi, anak ini kan sudah mempermalukan orang tuanya. Bukan hanya orang tuanya, karena orang tuanya ikut partai tertentu, partai ini melok izin. Karena nama belakangnya ada nama marganya, farmnya ikut malu. Loh sampai segitu. Maka laki-laki, wahai laki-laki dulurku kabeh, kalian harus memiliki rasa malu. Apa rasa malu itu? Dijelaskan di sini, rasa malu itu sederhana. Malu adalah merendahnya hati karena khawatir tercela. Jadi nek panjenengan antum punya perasaan khawatir, aku nek nglakoni iki engko roh wong isin. Gitu maksudnya. Elek gak disenengi atau membuat kalian tidak dihormati, membuat kalian dibenci, itu namanya rasa malu. Jadi perbuatan yang menyebabkan rendahnya hati yang karena orang lain melihat itu perbuatan tercela. Ini soal perasaan memang tidak bisa didefinisikan secara visual, tidak bisa. Sekarang banyak orang dia berlaku sangat memalukan tapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun guratan wajah, itu dia orang yang tercela, melakukan keburukan. Walakinnahu minal mar'ati ahsanu. Lah ini akan tetapi jika rasa malu itu dimiliki oleh kaum perempuan, para akhwat, itu lebih baik. Jadi standar minimalnya itu di laki-laki, standar maksimalnya perempuan. Jadi kalau para perempuan ini memiliki rasa malu yang besar, maka dia, kembali lagi nih berita yang lagi viral juga, ada anak perempuan, cantik, viral baru saja, rambutnya panjang, tidak menunjukkan rasa sedih itu. Ini peristiwanya di luar Jawa, Palangkaraya teman. Dia nabrak orang, ibu-ibu sampai mati. Dia melarikan diri karena mobilnya nabrak apa gitu sehingga terhenti. Lah mau dimasa ternyata anak perempuan. Dia bilang apa? Saya minta maaf karena saya menyebabkan orang tidak nyaman, karena awalnya tidak ngaku, dia hanya mengatakan karena di luar kesadaran, gitu katanya. Ternyata dia habis minum-minuman keras, punya mobil, orang tuanya ditelusuri, ternyata bukan orang tua yang layaknya punya mobil, orang tuanya masih hidup kontrak. Ini persoalan, ini realita, ini kenyataan yang menjadi pelajaran bagi para akhwat kita, para perempuan kita, bahwa rasa malu yang dimiliki oleh laki-laki itu standar minimal. Lah, kaum perempuan memiliki rasa malu yang lebih tinggi. Itu lebih baik. Dan sekarang dunia digegerkan oleh pembukaan Olimpiade. Mengikuti nggak ini berita ini? Apa yang digegerkan? Nah, terkait LGBT.
pembukaan Olimpiade yang memparodikan sebuah peristiwa yang paling sakral di kalangan agama Nasrani. Makan malam terakhir, menurut kepercayaan mereka ya, Yesus itu kalau mau sebelum disalib itu makan-makan dulu. Kan itu makan-makan, setelah makan kemudian baru disalib. Wallahu a'lam bishawab itu. Nah ini diparodikan, dibuat lucu-lucuan, ya, dibuat lucu-lucuan. Dan yang memeragakannya dengan peragaan yang na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ini kenyataan bahwa ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimakumullah, rasa malu ini menjadi standar mutu yang pertama adab seseorang. Semakin kuat rasa malunya, semakin tinggi standar mutu kehidupannya. Sekali lagi, rasa malu adalah rasa hati apabila melakukan perbuatan tercela itu dia merasa direndahkan. Hati itu menjadi rendah. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan tercela tersebut. Seperti pencuri itu tidak akan, mencuri itu ngajak anaknya itu tidak akan. Kenapa? Malu dia dibilang sama anaknya, ketahuan sama anaknya itu tetap pencuri lah. Pasti tidak akan pernah ngajak anaknya yang masih kecil itu, tidak akan. Yang kedua, ada al-adlu min kulli ahadin hasanun. Standar mutu yang kedua adalah al-adlu. Al-adlu adalah keadilan. Sifat adil itu adalah kebaikan bagi setiap orang. Kalau ini tidak ada gendernya, ini setiap orang. Sikap adil itu adalah kebaikan bagi setiap orang. Jadi kalau setiap orang itu bersikap adil, itu baik. Standar minimalnya baik. Bahwa kita berlaku adil, itu standar minimal kita jadi orang. Jadi orang itu harus adil. Kenapa? Ini standar mutu kita. Standar ini minimal. Kita ini hidup harus adil. Nah, nanti kan banyak hadis-hadis yang menguatkan, seperti contohnya khairul umuri awsatuha, kan itu ya. Dan seterusnya masih banyak lagi, nanti kalau kita kupas lebih panjang lagi. Saya sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai suami, saya sebagai pejabat yang memperoleh amanah lah di Alibah misalnya begitu. Saya memperoleh amanah di Nurul Falah. Semua ini kan atribut yang menempel pada diri saya. Dan ini harus saya tunaikan dengan adil. Anak saya 5, ini sepi, harus daging ini sepi semua. Saya kuliah, sing loro kuliah, sing stok mondok, saya kerja di Jakarta, yang 2 mondok di ICM, sepi semua. Anak 5 sudah nggak kayak ganti anak, sepi. Nah, ini kan kehidupan. Tugas-tugas kita, posisi kita, tanggung jawab kita harus kita tunaikan dengan adil. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini pegang, tolong dipegang. Kalau kita bersikap adil kepada siapapun dan kepada apapun, kapanpun dan dimanapun, baik itu pasti baik. Baik, karena itu standar minimal. Harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai sebaliknya. Berarti standar tidak bermutunya bagaimana? Zalim. Karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wayai ma'am yo ma'am ora. Nek ma'am jaga kakek. Jaga kakek ukurane apa? Sepertiga nasi, sepertiga air, sepertiga udara. Jelas kan? Masuk makannya enak, tetap harus sepertiga air, sepertiga nasi, sepertiga udara. Begitu kita tidak adil, mendolimi salah satunya, sakit kita. Sama juga Allah memberi kita ini rezeki itu adil.
Kita diberi rezeki itu Allah adil, kita diberi rezeki mulai dari kesehatan, pertemanan, apalagi ilmu, itu rezeki semua ada. Antum dikasih teman yang baik-baik di sini, terus antum tidak memelihara rasa malu tadi, antum tidak berbuat adil pada teman antum yang ada di sini, berarti antum zalim, menzalimi diri sendiri. Disitulah letak persoalannya kemudian. Karena setiap hal yang tidak bermutu, ya antum sendiri sudah akan tahu, gak mutu itu apa no? Buang, jelas bos. Pokoknya uang barang apa mana uang. Kalau tidak bermutu itu sudah mulai lazimnya, umumnya ya dibuang. Sadarlah bahwa kita ini harus bermutu. Kalau tidak bermutu ya dibuang bos. Sebagai warga bangsa ya, ayo kita bermutu. Sebagai pejabat ya, pejabat yang bermutu. Sebagai guru yang bermutu. Jangan sampai guru yang tidak bermutu. Bikin sekolah ya sekolah yang bermutu. Bikin TPQ yang bermutu. Jangan TPQ tidak bermutu. Ngajar Quran ya sing bermutu. Ngajar yang betul adil. Wakof huruf A alif ya A yang betul A. Gitu. Gak jelas, itu tidak adil. Katanya itu haknya huruf tidak ditunaikan. Nah, berarti dia menzalimi huruf alif. Nah kan begitu saja. Maka harus adil. Karena adil itu standar mutu minimal kita. Kenapa? Adil itu baik bagi semua orang. Jadi bahagia sekali ya hidup ini kalau semua orang itu mau berlaku adil. Ya, dan konsisten berlaku adil. Akan tetapi, walakinnahu minal umara'i ahsanun. Akan tetapi jika adil itu dimiliki oleh umara, ya umara, itu akan lebih baik lagi. Karena ternyata susah ya. Jadi umara itu untuk berbuat adil itu jauh lebih berat ketimbang kita yang rakyat biasa ini. Berat, saya bayangkan itu berat. Dia dituntut oleh keluarganya, dia dituntut oleh partainya, dia dituntut oleh koleganya, dia dituntut bahkan oleh lawan-lawannya. Maka apabila ada pemimpin itu adil, wah itu berarti standar mutunya tinggi. Maka keadilan yang sudah kita miliki harus kita uji ketika kita menjadi umara. Umara paling minimal ya di tingkat keluarga, kepala keluarga, di tingkat RT. Bagaimana kita menjalankan tugas, amanah, posisi sebagai warga masyarakat agar kita betul-betul menjadi pemimpin yang adil di masyarakat. Wah itu ya gak mudah. Masjid itu remase kepengin ngene, ana wong jamaah gak kepengin ngene, ya repot. Kalau kita sebagai umaroknya, sebagai takmirnya masjid, kita kan harus adil. Nah, bagaimana ini? Disitulah bentuk, disitulah wujud dari mengapa dikatakan umarok itu kalau adil dia itu jauh lebih baik. Itu level standar mutunya itu sudah tinggi kebaikannya, yaitu adil. Jadi adil itu tidak menunggu menjadi umarok loh ya. Tidak menunggu mendapatkan amanah. Tidak. Begitu Anda, begitu saya, begitu kita, begitu Anda menjadi manusia, maka seharusnya, selayaknya adil. Kenapa? Karena ini standar mutu minimal kita. Ini sangat penting. Maka dari itu ketika semua masyarakat ini sudah adil ya. Nah, pikiran kita yang merusak kita ini sering begini ya. Ini contoh.
lampu merah. Ya. Kemudian di sini ada polisi berdiri. Ada sepeda motor lewat. Seret. Terus kemudian antum lewat. Seret. Prit. Mandek ya? Kira-kira apa yang Anda katakan? Kamu melanggar. Apa yang Anda katakan? Apa? Loh, itu kok boleh, Pak? Ya kan? Ini kalau sono sing lewat gak diprit. Sing diprit malah antum. Gitu kan? Sing rono gak diprit. Sing diprit. Biasanya itu orang ini akan mengatakan, "Loh, itu kok boleh, saya kok enggak boleh." Kan itu. Itu kesalahan paling besar kita sebagai pribadi dalam menyimpulkan sebuah fakta ketidakadilan. Nah jelas dia itu berbuat buruk. Kenapa kita jadikan ukuran? Kan itu mestinya. Ukurannya bukan yang melanggar, ukurannya adalah yang taat, yang disiplin. Perkara iki diprit gak diprit wis urusane dhewe. Yang pasti saya melanggar, dan maka itu telah berbuat zalim. Kan itu saja. Sama nanti. Anak-anak kita juga begitu. Anak saya 5 juga begitu, akan mengatakan, "Loh, Mas kok boleh, Pak? Aku kok enggak boleh." Kan gitu. Kita beritahu, "Mas kenapa kok boleh? Kamu kok enggak boleh?" Gini, begini. Kan begitu. Itu membangun keadilan dalam keluarga kita. Tapi kalau nggak dibangun keadilan, ya sudah, apa kata saya? Saya mau nilang atau tidak kan urusan saya. Nah gitu kan. Sama dengan bapak ini. Loh, kamu nggak usah iri sama masmu. Ya apa kata bapak? Apa kata ayah? Apa kata papa? Apa kata abi? Kamu nggak usah tanya-tanya gitu. Ini contoh sebagai umarok tidak membangun keadilan. Nah itu. Maka berat. Kenapa ya? Memang orang tua kadang-kadang punya perasaan yang berbeda dengan anaknya. Tapi itu kan harus dilawan gitu. Sama juga kita di kantor ini. Sama perasaan cocok gak cocok, seneng gak seneng. Jadi standar mutu yang kedua adalah al-adl. Wes 4:30 ya? Mari ya? Enggak, seneng ngomong nggih. Masih ada 2 ya. Ya wis terus ke bulan depan ya. Semoga yang sedikit ini barokah. Syaratnya siji, antum ikhlas. Nek gak ikhlas gerundel getumel. Aku nek gak ditunggoki karo Pak Haris wis tak tinggal ngalih. Wis wassalam. Sampai harus ngenteni aku, lungguh kesel, sumuk, tambah oleh dosa. Soalnya wedine karo Pak Haris. Pak Haris gak iso nglebokne ning swarga, gak iso nglebokne ning neraka. Tak oleh ya. Maka kalau ini ingin menjadi berkah, mari semuanya ikhlas. Allahumma ikhlas, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.